Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di PJJ PKN. Minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu kedaulatan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sifat dan teori kedaulatan. Masih ingat ya bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah pemerintahan. Oke, kita lihat sifatnya. Sifat kedaulatan ini menurut James Bodin ada 4 sifat pokok kedaulatan. Yang pertama adalah permanen. Permanen dalam bahasa Indonesia itu artinya tetap. Jadi konteks kedaulatan sifat tetap berarti kedaulatan tetap ada selama negara itu berdiri, bahkan ketika pemegang kedaulatannya sudah berganti. Jadi walaupun negara presidennya ganti, tapi selama ada negaranya, maka kedaulatan itu tetap ada. Kemudian yang kedua, asli. Asli artinya dalam bahasa Indonesia bukan campuran, bukan peranakan, bukan salinan. Nah, adapun dalam konteks kedaulatan, sifat asli berarti kedaulatan tersebut tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, bulat. Bulat artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena akan mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Yang terakhir, tidak terbatas. Artinya kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Masuk ke teori kedaulatan. Terdapat beberapa teori kedaulatan di dunia ini, antara lain ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Oke, kita jabarkan satu-satu mengenai teorinya. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan. Teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertingginya dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa. Nah, oleh karena itu, mereka disebut sebagai utusan Tuhan atau dewa. Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa ini bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, rakyat harus patuh dan tunduk kepada pemerintah penguasa. Nah, teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya seperti Raja Mesir kuno, dan ada Kaisar Tiongkok, dan bahkan di Indonesia pun pernah menggunakan teori kedaulatan Tuhan, yaitu pada masa Raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Nah, ada beberapa teori pelopor teori kedaulatan Tuhan, antara lain ada Agustinus, Thomas Aquinas, F. Hegel, dan F. Gestalt. Lanjut ke teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja. Nah, selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Nah, ini beberapa pemikiran mengenai teori kedaulatan raja. Misalnya, raja merupakan bayangan dari Tuhan. Kemudian, agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tak terbatas. Itu menurut
Machiavelli. Kemudian raja berada di atas undang-undang. Rakyat harus rela menyerahkan hak-hak asasi dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Ini menurut Thomas Hobbes. Nah, menurut teori ini, raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Negara yang menerapkan teori ini ada Prancis pada masa Louis ke-14 dengan pernyataannya L'État c'est moi, negara adalah saya. Nah, ada beberapa peletak teori ini, ada Niccolo Machiavelli, ada James Bodin, Thomas Hobbes, dan Friedrich Hegel. Lanjut ke teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Oleh karena itu, negara tidak wajib tunduk terhadap hukum. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, diperlukan negara, dan diabdikan kepada kepentingan negara. Negara yang menerapkan teori ini antara lain ada Rusia pada masa Tsar yang totaliter, kemudian ada Jerman pada masa Hitler, dan Italia pada masa Mussolini. Nah, Hitler ini dan Mussolini menganggap diri mereka sebagai pusat kekuasaan negara serta memerintah secara totaliter dan sentralistis. Adapun pelopor dari teori kedaulatan negara ada J. Jelenic dan Paul Lebab. Lanjut ke teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Berikut ada beberapa pemikiran tentang teori kedaulatan hukum. Yang pertama, pemerintah negara hanya berperan sebagai penjaga malam yang melindungi hak asasi manusia tanpa campur tangan urusan ekonomi sosial masyarakat. Ini menurut teori negara hukum murni Immanuel Kant. Kemudian ada negara seharusnya menjadi negara hukum. Artinya adalah setiap tindakan negara harus berdasarkan atas hukum. Ini menurut Carbe. Kemudian fungsi negara. Selain sebagai penjaga malam, juga berkewajiban mewujudkan kesejahteraan. Kemudian negara yang menerapkan teori ini ada Amerika Serikat. Adapun pelopor teori kedaulatan hukum ada Hugo, kemudian Immanuel Kant, Leon Deguit, dan Hobe Carbe. Nah, Indonesia termasuk menggunakan teori kedaulatan hukum. Itu bisa kalian lihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan pemikiran teori ini, rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat atau sosial kontrak. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat atau umum melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan. Pemerintah yang berkuasa kemudian harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya.
Ciri dari teori kedaulatan adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat atau teori ajaran demokrasi, dan konstitusi harus menjamin hak-hak asasi manusia. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaannya dari rakyatnya, bukan dari Tuhan atau raja. Nah, para pemegang paham ini ada J.J. Rousseau, Montesquieu, John Locke, ya. Nah, Indonesia salah satu contoh negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Ini bisa kita lihat dengan sistem pemilu di mana awalnya kedaulatan ada di tangan rakyat, kemudian dilimpahkan ke wakil-wakil rakyat ketika pemilu. Ketika kita memilih wakil rakyat, maka kekuasaan yang ada di tangan kita pindah ke wakil yang kita pilih. Itu adalah teori kedaulatan rakyat. Oke, untuk hari ini Ibu rasa cukup kita membahas tentang sifat dan teori kedaulatan. Ya, nanti kita lanjutkan lagi bentuk dan prinsip kedaulatannya di minggu yang akan datang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.